Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Perkenalkan, nama saya Ibu Yali Widayati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Talok 2, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Pada hari ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah dari SDN Punggul, yaitu Ibu Sri Wahyu SPD. Tugas wawancara ini tentang bagaimana beliau mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin dalam menyelesaikan permasalahan yang pernah terjadi di sekolah yang beliau pimpin. Siap? Ya. Mohon izin Ibu, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih atas pertanyaannya. Dalam mengidentifikasi permasalahan, memang dalam mengambil keputusan itu pasti yang pertama saya lakukan identifikasi masalah. Ya, untuk mengidentifikasi permasalahan bujukan moral dan dilema etika, ini akan saya cermati dulu permasalahan ini apa termasuk yang dilema etika atau yang merupakan bujukan moral. Kalau memang permasalahan ini yang termasuk dilema etika, itu karena dilema etika itu adalah peristiwa yang terjadi jika seseorang itu dihadapkan dua pilihan yang kedua-duanya adalah benar. Jadi mengandung dua kebajikan menurut saya. Nah, dalam menyelesaikan masalah dilema etika itu kita butuh kecermatan. Bagaimana mengambil keputusan supaya yang kita ambil itu mengandung kebajikan. Jadi tidak ada yang salah. Tapi kalau untuk bujukan moral, itu kan peristiwa di mana seseorang dihadapkan dua pilihan, tapi satu benar, yang satu salah. Jadi benar lawan salah. Kalau dilema etika benar lawan benar. Nah, untuk yang bujukan moral kita mudah. Otomatis kita akan mengambil keputusan memilih yang benar sesuai dengan nilai-nilai yang sudah kita tetapkan dan kita sepakati bersama, sesuai dengan pertanggungjawaban kita juga. Ya, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk pengambilan keputusan, memang saya harus berpikir secara rasional agar keputusan yang saya ambil itu nanti akan membawa kebaikan bagi semua orang. Makanya saya tidak serta-merta untuk memutuskan hal-hal atau mengambil keputusan tentang permasalahan itu, tapi saya harus menganalisis masalah itu. Dan saya akan biasanya itu setelah saya analisis kemudian akan saya tetapkan atau saya putuskan. Nah, tidak serta-merta ada masalah kemudian saya putuskan, tidak, tapi saya identifikasi, saya analisa, kemudian baru saya putuskan. Gitu ya. Bagus sekali. Untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk prosedur atau langkah-langkah sesuai yang sudah kami tetapkan, kita juga pernah membaca sebuah panduan untuk penyelesaian masalah dilema etika dan bujukan moral ini. Di situ terdapat 4 paradigma, ada 3 prinsip belajar, kemudian ada 3 unsur yang harus kita lakukan. Kami juga tidak semua paradigma, dari 4 paradigma tidak saya gunakan semuanya, tapi saya gunakan satu mana yang cocok dengan permasalahan yang saya hadapi. Misalnya biasanya yang sering kita pakai adalah paradigma itu paradigma individu dan masyarakat. Itu yang terjadi. Soalnya yang dimaksud individu di sini tidak hanya satu orang, tapi satu kelas bisa masuk individu, satu sekolah bapak ibu guru masuk individu, kemudian satu keluarga bisa masuk individu.
Jadi kita harus memberikan solusi yang terbaik atau keputusan yang terbaik bagi permasalahan yang termasuk paradigma individu dan masyarakat ini, ya. Jadi yang sering kita pakai adalah individu dan masyarakat. Soalnya kita sering dihadapkan dengan permasalahan seperti ini, misalnya di sini contohnya ada seseorang atau seorang anak yang memang pandai, dia pandai dalam sekali ajar itu kadang-kadang anak itu sudah dapat diterima dengan baik dan ingin melanjutkan ke tahap berikutnya. Tapi yang lain itu belum bisa. Nah, itu dilema bagi kita sebenarnya, Bapak Ibu guru terutama. Bagaimana memutuskan apakah lanjut ke berikutnya atau menunggu sampai si kelompok ini tadi, si kelompok yang lain belum bisa itu kita ulang kembali. Nah, itu dilema. Dan dilema itu harus kita cermati, kita analisa, kira-kira apa keputusan yang kita ambil. Nah, keputusan yang diambil harus sesuai dengan kepentingan siswa. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk tantangan, pasti ada. Setiap mengambil keputusan itu pasti ada tantangan. Soalnya keputusan yang kita ambil itu biasanya tidak semua elemen itu setuju dengan keputusan yang kita ambil. Pasti ada yang tidak setuju, ya. Jadi dengan ketidaksetujuan itu biasanya kita ambil hikmahnya. Kira-kira yang tidak setuju itu alasannya apa, yang setuju alasannya apa, biasanya kita tarik kesimpulan kenapa tidak setuju. Nah, soalnya kita kan kompleks, misalnya dari satu sekolah itu, dari bapak ibu guru kita punya pemikiran yang kompleks. Misalnya ada keputusan yang saya ambil itu ada sesuai dengan beberapa orang, kadang-kadang juga tidak sesuai dengan segelintir orang. Nah, kita harus tegak untuk untuk menegakkan keadilan itu. Jadi kita harus tetap pada pendirian kita, meskipun ada beberapa orang yang tidak setuju dengan keputusan yang kita ambil, tapi kalau menurut kita itu menguntungkan bagi semua pihak atau bagi murid, akan kita lakukan. Itu soalnya sudah wajar lah bagi kita. Dalam setiap pengambilan keputusan itu pasti ada beberapa orang yang tidak setuju. Tidak semua orang langsung serta-merta setuju dengan keputusan kita. Tapi itu tugas kita dalam penyelesaian masalah. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Untuk tata cara penyelesaian, kami tidak punya jadwal tertentu. Tidak ada aturan baku lah yang harus saya lakukan. Tapi tergantung kita atau tergantung permasalahan yang terjadi. Jadi kalau prinsip saya, semua permasalahan yang ada harus diselesaikan secepatnya. Tidak ada jadwal. Misalnya masalah terjadi hari ini, besok kita selesaikan. Padahal besok terjadi masalah lagi, besoknya lagi kita selesaikan. Pasti kan seperti itu. Jadi setiap permasalahan yang ada langsung kita selesaikan. Soalnya jika permasalahan yang ada tidak kita selesaikan langsung, itu akan menambah lagi masalah-masalah yang lain. Ya. Jadi kalau prinsip saya tidak akan membuat jadwal untuk menyelesaikan masalah, tapi permasalahan itu harus selesai pada saat itu juga. Bagus sekali Bu. Kemudian selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk faktor-faktor yang membantu kami sebenarnya banyak. Soalnya kami di sini kan tidak bekerja sendiri. Saya juga tidak bisa berdiri sendiri. Soalnya kita ada tim. Jadi kalau memang saya tidak bisa menyelesaikan permasalahan sendiri, itu saya akan minta bantuan ke teman-teman. Tapi tidak semua teman saya mintai bantuan untuk menyelesaikan masalah. Soalnya kadang-kadang permasalahan yang sudah pindah ke dari orang satu ke orang lain itu kadang
kadang-kadang permasalahan itu tidak sama, atau persepsi orang untuk menanggapi permasalahan itu juga tidak sama. Makanya saya akan menunjuk salah seorang, biasanya yang senior itu kadang-kadang saya minta pendapat, gimana kalau ada permasalahan seperti ini, kalau saya mengambil keputusan seperti ini gimana, betul menurut ibu atau dan sebagainya. Nah, itu untuk pengambilan keputusan itu memang tidak semua elemen atau tidak semua unsur di sekolah ini itu mesti setuju, tidak, pasti ada yang tidak setuju. Tapi kita sebagai pimpinan di sini harus bisa mengambil keputusan dengan efektif, ya. Kalau memang menurut kita keputusan yang kita ambil itu sudah efektif, ya, meskipun ada unsur, ada seseorang yang tidak setuju, kita harus tetap mendapatkan. Wah, benar-benar suatu tantangan yang hebat sekali Bu ya. Ya, untuk selanjutnya dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika selama ini? Untuk pembelajaran banyak pembelajaran yang saya rasakan, ya. Yang pertama, menambah kedewasaan saya. Yang kedua, menambah ilmu bagi saya, bagaimana cara penyelesaian masalah. Kemudian pembelajaran yang selanjutnya adalah jika ada permasalahan yang seperti itu, kita sudah cepat bisa menyelesaikan. Soalnya dari kejadian-kejadian yang sudah ada, itu merupakan pembelajaran bagi kami, akhirnya kami bisa cepat dapat menyelesaikan. Terima kasih banyak Bu atas waktunya hari ini. Semoga bisa lancar untuk kedepannya dan bisa menjadi pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi kami para calon guru penggerak angkatan 10. Sama-sama Ibu. Ya. Terima kasih Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ibu Yayu Widayati SPDGR CGP Angkatan 10 dari SDN Talok 2, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Pada hari ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah Sumaryono SPDSD dari SDN Talok 2. Tugas wawancara ini tentang bagaimana beliau mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolah yang beliau pimpin. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah. Iya. Minta waktunya sebentar Bapak, maaf saya mengganggu. Saya akan mewawancarai Bapak pada siang hari ini. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Langsung pasca. Namanya dilema etika bahwa masalah itu benar dan benar, real ya, benar, salah, salah dan salah. Untuk mengidentifikasi kasus yang terjadi di sekolah kita, saya harus mendengar data yang valid, kita mengabaikan hal yang belum pasti, yang kita cek kebenaran, sehingga nantinya itu kita tidak salah dalam memutuskan apa itu yang seharusnya. Kalau kita benar kita harus pertimbangkan mana yang kemaslahatan itu menyangkut orang supaya kita tidak punya kepentingan itu harus fasilitasi. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Misalnya saya memusyawarahkan dengan ya pakai sekolah komite ya untuk masalah kasus yang sama benar itu ya harus
tetap kita bandingkan, kita komparasikan yang lebih banyak positifnya, lebih banyak kita ambil, kita ambil. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya selama ini langkah-langkahnya yang pertama itu ya pertama harus menggali informasi, mengecek dulu permasalahan, ya, menentukan pihak mana yang terkait, itu baru kita bagaimana apa. Sebab masalah itu harus kompleks ya, harus kita uraikan apa akar masalahnya itu apa, sehingga apalagi kalau berkaitan dengan apa menyangkut guru, berkaitan dengan sekolah secara umum ya, kemudian itu mengambil keputusan ya tentu kita harus mempertimbangkan untuk masalah yang lebih luas tadi ya, kita utamakan sementara supaya untuk meminimalisir dari rasa ketidakpuasan ya, kita ajak bicara Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Namanya dilema etika ya, jadi ini kan hampir mirip soalannya itu, sehingga untuk bisa mengambil keputusan yang tepat itu biasanya saya berdiskusi dengan pihak-pihak minimal yang terkait dengan masalah itu, saya berikan. Kemudian itu akan banyak memudahkan kita. Iya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika ini kita ketika harus memutuskan soalan yang berkaitan dengan perasaan kasihan pada pihak tertentu, ini terkadang harus merasa sulit, tapi paling tidak dengan banyak informasi yang valid, lengkap, paling tidak akan memfasilitasi semua. Jadi pasti usaha kita itu tidak mudah, tapi paling tidak dengan diskusi bicara tadi akan mencoba untuk saling memahami. Kita juga enak, yang bersangkutan juga tidak merasa terlalu tinggi. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Terkait dengan jadwal untuk menyelesaikan kasus ini, saya lihat dulu persoalannya. Kalau persoalannya tidak terlalu krusial, ringan, langsung dapat kita putuskan. Tapi kalau untuk hal penting ya, kita harus banyak menggali informasi yang lengkap ya. Kemudian mungkin saya juga perlu waktu beberapa hari, 1 hari 2 hari, karena juga harus bicara dengan pihak-pihak terkait yang paham masalah itu, mengajukan referensi baru kita putuskan. Kita yakin bahwa kita untuk meminimalisir apa itu rasa ketidakpuasan itu masa kita tidak bisa supaya dapat diterima putusan. Iya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Masalah faktor-faktor itu yang penting itu pengalaman, jadi ya pengalaman. Sebab ini kalau kita renungkan bahwa persoalan-persoalan yang muncul itu sebetulnya merupakan pengulangan dari persoalan yang pernah kita alami, sehingga semakin kita mempunyai banyak pengalaman akan mudah kita untuk memahami masalah pihak-pihak lain yang atau soal yang saya minta itu berdua. Misalnya satu memilih orang-orang yang misalnya senior ya, pengalaman saya
bicara, diskusi. Itu nanti dari apa yang hasilnya itu dapat kita jadikan bahan untuk pertimbangan untuk sehingga demikian saya yakin keputusan yang kita ambil itu tepat. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Untuk mengambil keputusan yang terkait masalah dilema etika, kita sadari bahwa semua persoalan itu dapat dicari jawaban. Dan kita sadari bahwa itu pasti tidak semua pihak itu puas, pasti tidak semua pihak itu merasa terpenuhi keinginannya. Satu paling tidak dengan kita bicara, kita diskusi, dan melibatkan banyak orang. Terima kasih banyak Bapak Sumaryono atas waktunya pada siang hari ini, dan banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Bapak. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih, selamat siang Bapak atas waktunya. Selamat siang. Ya. Nah, tadi wawancara coaching saya JGP Angkatan 10 dan Bapak Sumaryono dari SDN Talok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.